Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil Mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. وآله الطيبين الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك السلام على الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على علي بن الحسين السلام على أولاد الحسين السلام على أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه سلام الله عليكم أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam-malam ini kita masih bersama Abi Abdillah Al-Husain. Malam-malam di bulan Muharram ini selalu kita dan seluruh pecinta Rasulullah, pecinta Ahlul Bait akan mengenang Al-Imam Husain dalam perjuangan beliau. Setiap muslim yang mengaku mencintai Rasul dan keluarganya tidak pernah akan melewatkan hari-hari ini tanpa mengenang kembali apa yang terjadi di Karbala 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Karena di sana terjadi satu kejadian yang amat dahsyat yang pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi sepanjang kehidupan. Di sana ada peristiwa Karbala, peristiwa yang sudah diingat, dikenang dan diungkapkan oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Artinya apabila kita melihat riwayat demi riwayat menjelaskan kepada kita bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi berkali-kali mengenang peristiwa ini, berkali-kali menjelaskan apa yang akan terjadi kepada cucunda Al-Imam Husain. Apabila beliau selalu menceritakan, menjelaskan, artinya begitu beliau sangat ingin agar umat ini selalu ingat kelak apa yang akan terjadi kepada beliau. Apabila beliau selalu mengingat, kemudian kita yang mengaku beliau tidak mengingat, bahkan tidak mau mengingat, berarti kita tidak mengikuti apa yang dipraktekkan oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hadis yang tertulis di belakang ini dan riwayat-riwayat semacam itu amat banyak. Inna liwaladi al-Husain
Dalam riwayat lain, inna liqatli waladil Husain hararatan fi qulubil mu'minin la tabrud. Sebenarnya pembantaian, terbunuhnya cucuku Husain akan terus membara di hati kaum mukminin dan tidak pernah akan padam. Kenapa kita mengingat Karbala? Kenapa kita dianjurkan untuk selalu memperingati dan mengenang hari Karbala? Kenapa kemudian sering kita dengarkan ungkapan dan semboyan, bahkan slogan yang sering diungkapkan, kulla yaumin Asyura wa kulla ardhin Karbala. Setiap hari adalah hari Asyura dan setiap bumi adalah bumi Karbala. Karena di medan Karbala terjadi satu peristiwa yang setiap muslim harus mengambil pelajaran dari Karbala itu. Coba sementara kita tinggalkan tempat ini dan kita merenungkan kembali hari 10 Muharram 61 Hijriah. Hari itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah pemikul hak yang akan menyampaikan hak, yang akan menjaga al-haq, yang akan memperjuangkan hak. Kelompok ini sedikit bilangannya, 70 sekian. Pemimpinnya adalah Sayyidi Syababi Ahlil Jannah. Maaf. Di sana ada Al-Imam Husain memimpin 70 sekian orang, simbol hak, membawa hak. Di hadapan Al-Imam Husain ada puluhan ribu dalam satu riwayat, dengan senjata yang lengkap dan persiapan yang lengkap. Mereka menyerukan kebatilan, mengajak kepada kebatilan, dan tidak lagi memperhatikan pri kemanusiaan walau lepas dari agama sebenarnya. Yang terjadi di sana adalah antara hak dan batil. Yang satu ingin menegakkan hak, yang sana ingin menghancurkan hak. Sementara pergolakan antara hak dan batil tidak berhenti saat itu, terus akan berjalan sampai hari ini dan sampai seterusnya. Artinya, kita pun dalam setiap masa akan dihadapkan kepada hak dan batil. Kemudian tinggal kita akan meletakkan diri kita bersama hak atau bersama batil sepanjang kehidupan kita. Yang ingin kita kaji malam ini ialah apa gerangan yang mendorong pengikut pecinta Abi Abdillah Al-Imam Husain di hari itu untuk tetap berani bersama Imam Husain walaupun mereka telah menyaksikan resiko amat besar. Apa yang menyebabkan para sahabat Imam Husain melihat kematian menjadi indah, melihat kematian dalam memperjuangkan kebenaran, artinya keindahan, bahkan mereka berebut. Sementara di sana ada orang yang menegakkan kebatilan. Yang ingin kita kaji ialah rahasia apa yang ada di sana. Karena apabila kita mengenal rahasia ini, kelak kita akan pun meletakkan diri kita untuk memiliki rahasia ini sebagai pegangan hidup kita. Ketika dihadapkan kepada batil, maka kita siap untuk memperjuangkan hak dan mengorbankan apa saja yang kita miliki. Karbala merupakan satu tempat, di situ adalah diadakan ujian. Sebagian umat sukses, berhasil, beruntung, dan sebagian umat gagal, dan mereka akan mendapatkan kegagalan. Akibat dari kegagalan itu di dunia mereka telah dapatkan, dan kelak di akhirat pun mereka akan peroleh. Orang-orang yang hidup saat itu bersama Imam Husain atau bahkan yang melawan Imam Husain sama seperti kita. Mereka yang berkeluarga,
Umurnya ada yang seperti kita para pemuda, ada yang tua. Di sana pun ada wanita, bahkan di sana ada anak-anak. Mereka beriman kepada Allah. Mereka percaya akan adanya hari kiamat. Mereka sholat, mereka puasa. Artinya yang akan saya bicarakan hari ini bukan musuh-musuh Al-Imam Husain yang memerangi Imam Husain. Kenapa mereka memerangi? Mungkin 2-3 hari lalu saya sampaikan di Yapi. Tapi hari ini malam ini akan saya kaji ialah mereka yang bersama Imam Husain. Kenapa mereka menjadi begini, berani memperjuangkan kebenaran? Kalau kita mengatakan mereka beriman kepada Allah, kita pun berkata kita beriman kepada Allah. Kita beriman dengan Rasulullah. Kita beriman akan adanya hari kiamat. Kita beriman akan adanya surga, neraka, dan semua apa yang di akhirat. Kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita menyerukan kebenaran, sama. Tetapi apa kemudian yang menjadikan mereka berbeda? Apa yang menyebabkan kemudian Imam Husain di malam Asyura berkata kepada mereka, dan beliau seorang imam ketika beliau berkata, aku belum menemukan sahabat sesetia kalian. Sekali lagi, Karbala adalah tempat ujian yang dahsyat, dan kita pun dalam kehidupan kita masa sekarang dan akan datang tetap kita diuji, akan dihadapkan kepada hak dan akan dihadapkan kepada batil. Tinggal kita bersama-sama. Kita pun mempercayai keimaman Imam Husain. Seperti saat itu mereka yang memperjuangkan bersama Imam Husain, mereka yakin dan mempercayai bahwa Imam Husain adalah yang harus diikuti. Perbedaan antara yang bersama Imam Husain dengan yang melawan, setelah masing-masing semua mengatakan beriman pada Allah dengan semuanya, akhirat, mempercayai neraka, surga, dan semuanya, sholat, membaca Al-Quran, dan semuanya, perbedaannya ialah di sana ada yang ingin menuju kepada titik tujuan akhir dalam kehidupan, dan di sana bedanya ialah berkaitan dengan hati. Hati ini diisi hubbullah atau hubbud dunia. Ketika hati diisi hubbullah, maka contohnya akan kita lihat kepada pahlawan-pahlawan Karbala yang tidak pernah mundur melihat kematian. Ketika hati diisi oleh hubbud dunya, maka kita akan menyaksikan para pengecut, manusia-manusia kerdil yang berani mengorbankan semua arti kebenaran, mengorbankan hak demi mereka mencari hal-hal yang tidak berarti. Hubbud dunya yang menjadikan Syamir Ibni Dzil Jausan ketika duduk di dada Imam Husain di akhir, ketika ingin meletakkan pedangnya di kepala dan leher Imam Husain, ketika Al-Imam Husain berkata, tahukah engkau kamu sedang duduk di dada siapa? Allahu Akbar. Ia mengatakan, aku tahu datukmu Muhammad, ayahmu Al-Murtada, ibumu Zahra, dan aku yakin ayahmu, ibumu, datukmu akan memberi syafaat di akhirat. Tetapi imbalan Ibnu Ziyad untuk membawa kepalamu lebih aku hargai daripada syafaat datukmu. Di sana cuman berkaitan dengan hati. Salat sama, puasa sama, semuanya sama. Berkaitan hati diisi dengan hubbullah atau hati diisi dengan hubbud dunia. Yang kita saksikan yang terjadi kepada Abi Abdillah, pengikut-pengikut setia Abi Abdillah, ternyata bekal mereka yang mereka bawa di padang Karbala hari itu, dengan bekal ini kemudian mereka menjadi manusia-manusia pemberani. Bukan sekedar pemberani, manusia-manusia yang hanyut semua, tidak menyaksikan apapun dalam kehidupan, mereka hanya melihat Allah. Ternyata bekal mereka adalah cinta yang mendasar kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada Ahlul Bait alaihimussalam.
Karena cinta Allah harus cinta Rasul, dan cinta Rasul harus mencintai Ahlul Bait, dan ini tidak pernah bakal bisa dipisah. Rasul pernah bersabda, cintailah Allah karena Ia yang memberikan kepada kalian semua nikmatnya, dan cintailah aku karena cinta kalian terhadap Allah, dan cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku. 3 yang tidak pernah akan bisa dipisah. Ternyata apabila orang membawa cinta kepada Allah, mungkin kita pernah membaca hadis yang populer sekali ketika Rasul bersabda, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. 3 perangai, siapa yang memiliki 3 ini, ia akan menemukan manisnya iman. Yang pertama ialah ayyakunallah wa rasul ahab ilahi mimma siwahuma. Hendaklah ia meyakini bahwa Allah dan Rasul harus ia cintai dari siapapun selain itu. Apabila cinta ini masuk kepada hati seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Apapun perintah iman, yang paling sulit sampai yang paling mudah, semua akan ia lakukan dengan senang. Karena apa? Di situ ia memperoleh kemanisan tersendiri, rasa yang indah tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Para anbiya berangkat dengan iman dan hub, cinta pada Allah. Bagi para anbiya, coba kita lihat bapak para nabi, pahlawan tauhid Ibrahim, menghadapi apapun dalam kehidupannya tidak pernah merasa gentar. Apapun perintah Allah, tinggalkan anakmu di tempat yang gersang, indah bagi Ibrahim karena yang memerintahkan adalah kekasihnya. Sembelih anakmu dengan tanganmu sendiri, indah bagi Ibrahim karena yang menyuruh adalah kekasihnya, yaitu Allah, dan semua perintah baginya indah, bukan cuman mudah, indah, mudah, menyenangkan karena yang memerintahkan adalah yang ia cintai. Manusia yang memperoleh, yang mencintai Allah mutlak, yang paling tinggi dari seluruh manusia, dia adalah yang disebut Habibullah Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga segala pun yang beliau lakukan indah bagi beliau karena adalah di jalan Allah. Kita melihat Al-Imam Ali bin Abi Thalib, di mana rahasia keberanian beliau, keagungan beliau dalam ibadah, keagungan beliau dalam ilmu, keagungan beliau dalam seluruh hal yang indah yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Timbulnya seluruh keagungan ini ialah karena Imam Ali tidak pernah meletakkan di hatinya kecuali Allah, dan mencintai Allah, mencintai Rasul karena perintah Allah, dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah. Sehingga al-hub, cinta ini sebagai power bagi Imam Ali. Dengannya menjebol pintu Khaybar, dengannya menghabiskan musuh-musuh Islam, menembang kepala-kepala orang-orang musyrik, dengannya tegak menghadapi semuanya. Beliau yang berkata, kalau seluruh manusia Arab dan selain Arab kumpul memerangi aku, tidak pernah aku gentar karena aku bersama Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semua ini timbul karena cintanya kepada Allah. Karena hakikat cinta itu adalah merupakan power, kekuatan yang sulit untuk dikaji. Kita bisa melihat orang yang tua, fisiknya lemah, menjadi ganas, menakutkan musuh-musuh Allah, bukan karena fisiknya, tapi karena cinta yang membara di hati. Bilal bisa berkata ahad karena cintanya kepada Allah. Sumayyah, budak Ibu Ammar, bisa meludahi Fir'aunnya umat Muhammad, Abu Jahal, dengan tegas karena Sumayyah walaupun wanita lemah punya cinta kepada Allah, maka di hadapan dia semua indah. Kita lihat waktu perang Badar, Rasul pernah bersabda kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wa alihi,
Qumu ila jannatin arduha samawati wal ard. Hei para sahabatku, pejuang-pejuangku, bangkitlah menuju ke surga yang luasnya bagi langit dan bumi. Ada seorang bernama Amr bin Jamuh. Dalam satu riwayat begitu nama ia. Ia berkata pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, "Ya Rasulullah, surga luasnya langit dan bumi." Kata Rasulullah, "Iya." Dia teriak, "Bakhin, bakhin ya Rasulullah, sungguh bahagia, bahagia." Kata Rasulullah, "Kenapa kamu ungkapkan bakhin, bakhin?" "Karena aku akan ingin masuk ke tempat itu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Engkau tergolong penghuni surga itu." Kemudian dia di atas kudanya, dia melihat ada beberapa bekal dia, kurma. Kemudian dia berbicara dengan kurma ini, "Wahai kurma-kurma yang masih ada di tanganku, kalau aku makan kamu masih lama hidup ini. Aku ingin cepat-cepat ke surga." Dilempar kurma itu menuju melawan musuh dan gugur syahid di jalan Allah. Cinta. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah ketika ingin mengajak dalam salah satu peperangan beliau, ada satu keluarga yang telah tampil para anak-anak pemudanya. Ayahnya datang dilarang untuk pergi oleh anaknya, "Cukup kami." Dan ayahnya saat itu juga fisiknya pincang dia kakinya. Dia nangis datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ingin juga jihad bersamamu." Jihad artinya mati. Mati di zaman itu yang dilihat dulu menang atau mati, dan selalu yang mereka harapkan adalah antara dua ini, illa ihdal husnayain. Kata Rasulullah, "Cukup, putra-putramu telah menggantikan kamu, lagi kamu telah dimaafkan oleh Allah dengan fisikmu yang pincang." Dia teriak, "Ya Rasulullah, aku ingin menginjak tanah surga dengan pincang kakiku ini ya Rasulullah." Kenapa semua ini? Hub, cinta pada Allah. Setelah kita mengkaji dan begitu sejarah pecinta Allah, kita menemukan mereka itu pahlawan-pahlawan Karbala bersama Imam Hussein. Akan saya bawakan dan saya bawa beberapa contoh, baru kita kembali membicarakan cinta kepada Allah. Dan di balik cinta Allah itu, kita menemukan di Karbala salah satu sahabat Rasul yang sudah tua ikut berperang membela Imam Hussein di Karbala hari itu. Dia sejarah menulis nama itu, dia itu adalah Muslim bin Ausajah. Udah tua dia. Imam Hussein memanggilnya untuk berkata, "Wahai seorang tua, kamu telah berbuat banyak. Tinggalkanlah kami, jangan kamu ikut berperang dengan kami." Muslim bin Ausajah mendapatkan izin untuk tidak ikut bergabung berperang, tetapi jawaban dia, "Anahnu natakhalla anka ya ibna Rasulillah." Apakah kami meninggalkan engkau wahai putra Rasulullah? Alasan apa yang kelak akan kami sampaikan kepada Allah kalau kami meninggalkan engkau? Demi Allah, semampuku dan apa yang kumiliki, aku tetap akan mati bersamamu membela kebenaran yang kau bawa. Malam Asyurah pun Imam Hussein mengumpulkan para sahabatnya. Beliau kemudian bersabda, "Aku tidak melihat keluarga yang setia seperti kalian, para sahabat setia seperti kalian. Coba lihatlah musuh-musuh yang begitu banyak bilangannya, dan mereka itu cuman menginginkan aku. Jadikan malam ini tempat ya waktu yang masa yang gelap, pergilah kalian bersama. Tinggalkan aku sendiri biar aku melawan mereka." Saat Imam Hussein menyampaikan ceramahnya ini agar mereka meninggalkan beliau, histeris suara menangis. Semua yang di kemah itu menangis. Ada yang teriak, "Ya ibna Rasulillah, wahai cucu Rasulullah, apa kalau alasanku kalau meninggalkan engkau, kalau menjumpai datukmu Muhammad? Apa yang bisa kuungkapkan kalau kami meninggalkan engkau di hadapan ibumu Fatimah binta Muhammad? Demi Allah, kami tidak pernah akan meninggalkan engkau. Kami ingin dibunuh hidup lagi, dibunuh berapa kali pun, tetap membela engkau ya ibna Rasulillah."
Ada yang kemudian ia berkata, wahai cucu Rasulullah, aku akan perangi musuh-musuh Allah, musuh-musuhmu, selagi pedang dan anak panah ini masih di tanganku. Kalau tidak, dengan batu pun aku lawan mereka untuk membela engkau. Ini yang terjadi kepada mereka, orang-orang yang berjuang bersama Imam Husain. Mungkin kalau sebelumnya juga kita melihat para pecinta abah Imam Husain, Imam Ali bin Abi Thalib, juga mereka punya dengan modal cinta, tidak pernah gentar. Baca sejarah Hujur bin Adi. Ketika Imam Ali suatu hari berkata kepadanya, "Hai Hujur, bagaimana kalau suatu hari kamu diperintahkan untuk berlepas tangan dariku?" Kata Hujur, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau badanku dipotong, dicincang-cincang, kemudian dibakar, aku tidak pernah meninggalkan engkau dan menghilangkan, mencabut cintaku kepadamu." Ketika memang oleh satu penguasa saat itu beliau dipanggil, akan dibantai, dibunuh sesuai yang diungkapkan oleh Imam Ali, dia pernah berkata begini kepada Algojo yang akan membunuh ia, karena ia ditangkap dengan anaknya, "Kalau kamu mau membunuh anakku juga, bunuh dia sebelum aku." Algojohnya heran, di dunia semua ini seorang ayah melindungi anaknya, kenapa engkau perintahkan untuk kami membunuh anakmu sebelum engkau? Ia bilang, aku takut kalau ia melihat aku ayahnya dibantai, dia berubah cintanya kepada kekasihku Ali bin Abi Thalib, sementara aku tidak mau pisah dengan dia kelak di surga. Cinta. Begitu juga kepada Maitham at-Tammar, pada Rusyaid Hijri, dan semua pecinta-pecinta Imam Ali. Coba kita melihat sejarah Zuhair ibn al-Qain yang pernah bersabda kepada Imam, "Lawadittu anni qutiltu thumma nusirtu 1000 marrah ala an atrukaka ma taraktuk." Aku lebih menyukai, aku memiliki jiwa 1000, aku dibunuh, dibangkitkan lagi, dibunuh sampai 1000 kali, aku enggak pernah akan meninggalkan engkau, wahai cucu Rasulullah. Kita akan menemukan orang-orang semacam ini, semuanya bangkit membela Al-Imam Husain, semuanya bangkit membela kejujuran, kebenaran yang dibawa oleh Al-Imam Husain. Dengarkan Aun, saudara beliau. Mungkin kalau keluarga beliau kita sulit, ya pasti mungkin kita bicarakan kecintaan mereka. Kita melihat Abul Fadl Abbas, Aun bin Ali, keluarga dari Muslim bin Aqil, semua mereka tidak pernah akan meninggalkan Imam Husain, dan ungkapan-ungkapan mereka pun tetap indah. Di antara mereka Aun berkata, ketika Imam Husain didatangi oleh saudaranya Aun dari ibu lain selain Fatimah dan selain Ummul Banin, ketika minta izin untuk tampil perang, Imam Husain berkata, "Saudaraku, tidakkah kamu melihat bilangan musuh begini banyak? Tidakkah kamu melihat hadzal jam'il katsir wal jammil ghafir?" Jawaban orang ini yang sudah ada cinta kepada Ahlul Bait, cermin cintanya kepada Rasul dan cermin cintanya kepada Allah, ia berkata, "Man kana badilan fika muhjatu lam yubali bil kathra wal qillah." Orang yang sudah siap mengorbankan jiwanya untukmu, tidak pernah memikirkan banyak atau sedikit yang dihadapi, tidak pernah. Al-Hub. Biar malam ini akan saya bawa beberapa pencinta Imam Husain yang sungguh-sungguh memperjuangkan apa yang dibawa oleh Abi Abdillah al-Husain. Dan anehnya, apapun yang mereka lakukan, tetap mereka merasa dikit yang mereka lakukan untuk Abi Abdillah al-Imam Husain. Saya akan bawakan beberapa kejadian-kejadian yang terjadi untuk Abi Abdillah al-Imam Husain di depan, atau yang terjadi kepada para sahabat-sahabat setia beliau. Kenapa semua ini menjadi begini? Ada di hari Asyura itu, ada seorang bernama Amr bin Junadah al-Ansari. Tampil dia, umurnya 11 tahun. 11. Amr bin Junadah al-Ansari.
Karena begini, sebelum saya teruskan, mereka di malam hari ketika sudah diberi izin imam untuk pulang, mereka nggak mau menangis, tetap sama imam. Mereka, para sahabat imam itu berunding di antara mereka. Mereka berkata, selama ini peperangan untuk memperjuangkan hak, selalu Bani Hashim terdepan melawan musuh-musuh Allah. Tolong besok jangan beri kesempatan keluarga Imam Husain tampil lebih dahulu, biar kita yang tampil terlebih dahulu. Karena nanti takut hati ini bisa berubah setelah mereka gugur, kita akan meninggalkan mereka. Sehingga mereka datang kepada Abil Fadl Abbas, kepada Ali Akbar, kepada Imam Husain, minta izin untuk peperangan kali ini jangan keluarkan dulu keluarga-keluarga Rasulullah, biar kami dulu yang berjuang sebelum kalian semuanya. Karena itu kemudian sahabat-sahabat Imam Husain lah yang tampil terlebih dahulu. Amr bin Junadah ini 11 tahun. Begitu ia tampil mendekati Imam Husain, karena semua yang tampil pasti minta izin terlebih dahulu kepada Imam Husain. Dan selalu Imam Husain membaca firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Di sekelompok kaum mukminin, mereka yang masih jujur megang teguh janji mereka dengan Allah, sebagian mereka telah gugur syahid, sebagian mereka masih menunggu dan tidak pernah merubah. Ketika Amr itu maju, Imam Husain berkata, cepat-cepat anak ini kembalikan kepada ibunya, jangan-jangan kembalikan, abahnya baru meninggal, pasti ibunya kesian kehilangan lagi anak ini. Anak itu maju kepada Imam Husain, wahai Imam Abi Abdillah Husain, demi Allah yang memerintahkan aku ini ibuku, jangan kembalikan aku ke kemah. Yang memerintahkan aku untuk perang ini ibuku, dan aku ingin membela engkau wahai cucu Rasulullah. 11 tahun. Imam Husain cuma memeluk dan menangis melihat anak ini. Tampil, sempat bunuh 2-3, tergugur ya. Sudah dia gugur, ketika ia keluar mau tampil begini, dia teriak begini, Amiri Husainun wa ni'mal amir, sururu fuadil bashirin nadhir, Aliyun wa Fatimatu walidah, fahal ta'lamuna lahu min nadhir. Pemimpinku Husain, dan sebaik pemimpin adalah Husain. Penyejuk hati Rasul Al-Bashir An-Nadhir. Ayahnya Ali, ibunya Fatimah. Hei kalian semua, tahukah kalian, pernahkah ada orang semulia mereka? Tampil dia. Gak lama terbunuh dia. Terbunuh oleh musuh, dipenggal kepalanya. Dan kepala itu dilemparkan ke kemah, persis diterima oleh ibunya. Kata sang ibu, selamat datang pahlawan, engkau telah menyejukkan hatiku, memutihkan wajahku depan ibu Husain Fatimah. Kemudian kepala ini dilemparkan ke musuh Allah sekalian sama ibunya, dan kemudian dia mengambil besi dari kemah. Sang perempuan ini pun akhirnya membela Imam Husain. Tampil ke depan, ia teriak, ana ajuzun fin nisa'i dha'ifa, baliyatun khawiyatun dha'ifa, adribukum bidarbatin anifa duna bani Fatimah syarifah. Aku wanita perempuan yang lemah, kurus, nggak memiliki sesuatu, tapi aku ingin pukul kalian wahai musuh-musuh Allah untuk membela putra Fatimah yang mulia. Akhirnya orang ini pun, yang ingin saya katakan, ibu melepaskan anaknya. Sang ibu bangga anaknya gugur setelah suaminya wafat. Dari mana semua ini? Di mana rahasianya? Al-hubbu fillah, cintanya terhadap Allah membawa ia cinta pada Rasul, membawa ia cinta kepada Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Qasim ini adalah putra Imam Hasan.
yatim, 13 tahun umurnya. Putra Imam Hasan diambil oleh Imam Husain mulai kecil, pamannya Imam. Hari itu telah melihat sahabat-sahabat Imam gugur, dia langsung jalan, minta izin kepada pamannya untuk membela beliau. Para ahli sejarah ketika menceritakan menujunya Qasim kepada Medan, dia ahli sejarah masih mengatakan, aku masih melihat seorang anak yang tampan, wajahnya bagaikan sepenggal dari bulan. Aku masih ingat, kata penulis sejarahnya, hari itu ia keluar, sandal sebelah kirinya lepas. Ketika ia tampil dipeluk oleh Imam Husain, jangan wahai putraku. Tidak wahai paman, aku membela engkau. Di hari sebelum itu Imam Husain memeluk dia dan mencium, menangis. Kemudian Imam Husain berkata kepadanya, hai anakku, keponakanku, penyejuk hatiku, ma ta'mul mauti indak, rasanya kematian itu apa sih menurut engkau? Imam Husain tahu semua ini akan gugur. Imam bertanya kepada Al-Qasim ibn al-Hasan yang umur 13, ma ta'mul mauti indak, rasa kematian apa? Apakah rasa kematian itu? Kata Qasim, ya amma, huwa ahla indi minal asal. Rasa kematian bagiku wahai pamanku lebih manis dari madu. Anak umur 13 tahun merasakan kematian membela kebenaran lebih manis dari madu. Dari mana? Dari cintanya terhadap kebenaran, kepada Allah, Rasul dan Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Al-hub. Apabila tidak masalah rasa cinta, maka tidak pernah akan terjadi semua ini. Semua bangkit tampil bersama Imam Husain dan semua memperjuangkan kebesaran apa yang dibawa oleh Imam Husain. Semua ini terjadi. Ada kejadian lagi Imam Husain yang ingin saya sebutkan di hari-hari ini, hari-hari Karbala, ketika Imam Husain memanggil seluruh lelaki untuk masuk ke kemah, kemudian beliau bersabda, aku yakin semua yang akan menimpa mereka ini adalah kesusahan demi kesusahan, bencana akan menghadapi mereka. Wahai para lelaki yang membawa istrinya, aku izinkan kalian agar istri-istri kalian cepat kembalikan ke rumah mereka atau ke Banil Asad yang paling dekat agar mereka selamat. Allahu Akbar. Simbol rahmat Allah, Ahlul Bait. Beliau meyakini bahwa adiknya Zainab, Ummi Kulthum dan semua wanita-wanita Rasulullah bakal ditawan, tapi beliau masih berkata kepada wanita-wanita lain agar mereka selamat, terjaga di rumah mereka. Salah satu dari mereka yang mendengarkan perintah ini adalah Ali bin Mudahir. Kenapa sih kamu menyuruh istri-istri kita pulang wahai Imam? Imam cuma menjawab, inna nisa'i tusba ba'da qatli wa akhafu ala nisa'ikum minas sabi. Wanita-wanitaku semua bakal ditawan setelah kematianku. Aku takut wanita-wanita kalian juga ikut tertawan. Dia, Ali bin Mudahir, pergi ke kemah istrinya, disambut oleh istrinya. Apa yang kamu mendengarkan apa dari Imam Husain Abi Abdillah? Kata Ali bin Mudahir, cepat-cepat kumpulkan pakaianmu. Kenapa? Perintah Imam. Perintah apa? Kata istrinya. Imam berkata agar kalian kembali ke Bani Asad, pulang agar mencari selamat. Kenapa? Karena Imam berkata wanita-wanita beliau akan ditawan setelah beliau wafat. Dengarkan wanita ini. Spontan ia menutup dan teriak, bahkan meletakkan kepalanya langsung di pucuk di kemah, sambil teriak dia berkata, kamu suami yang tidak adil. Kamu ingin membela putra Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kamu ingin membela putra Fatimah dengan semua pahala dan kebesaran yang akan kamu peroleh, sementara engkau perintahkan aku untuk pulang. Kemudian wanita itu berkata,
Ayasurruka antusba banat Rasulillah wa ana aminatun minas sabi. Apakah kamu gembira anak putri-putri Rasulullah ditawan dan aku selamat dari mereka? Ayasurruka antuslaba Zainab izaraha min ra'siha wa ana astatiru bi izari. Apakah kamu senang Zainab masih pakai cadarnya apakah kamu senang Zainab dirampas cadarnya dan aku masih menggunakan cadar itu? Ayasurruka an tadhhab min banatiz Zahra aqratuha wa ana atazayyan biqurti. Apakah kamu senang bahwa putri-putri Zahra dirampas semua perhiasan mereka dan aku masih menggunakan perhiasan? Ayasurruka an tabyadda wajhuka 'inda Rasulillah wa taswaddu wajhi 'inda Fatimah az-Zahra. Apakah kamu senang wahai suamiku wajahmu akan berseri-seri di hadapan Rasulullah sementara wajahku akan gelap di depan Fatimah? Demi Allah, kata istrinya, engkau belalah kaum lelaki, aku membela kaum wanita dari keluarga Muhammad. Wanita diberi keselamatan, tentrem, aman di rumahnya, ditolak. Yang dipilih ialah kematian bersama keluarga Rasulullah. Dari mana ini? Al-hub, cinta. Tanpa cinta semua ini tidak pernah akan terjadi. Tanpa cinta semua ini nggak terjadi. Kita menemukan sejarah para pahlawan-pahlawan yang bersama Imam Husain, semuanya menampakkan kecintaan mereka kepada Al-Imam. Kita melihat Zuhair, Allahu Akbar, Habib bin Mudahir, sahabat setia Imam Husain, ketika tampil tertawa dia. Dipanggil oleh kawannya Yazid ibn al-Husain, hei, ini bukan waktu tertawa menghadapi musuh-musuh Abi Abdillah. Dia cuman menjawab begini, wa ayyu mawdhi'in ahaqqu bisururi min hadha. Tempat mana lagi yang pantas untuk gembira lebih dari saat ini? Kemudian ia berkata, bukankah antara kita dengan surga cuma menghadapi musuh dan langsung menuju ke surga Allah membela putra Muhammad? Menuju kematian menurut ia tempat yang paling layak untuk gembira. Burair malam itu pun bergurau dengan kawannya. Kawannya marah, malam ini bukan malam bergurau, besok kita menghadapi musuh-musuh Allah. Katanya Burair, kamu tahu kamu bersahabat denganku bertahun-tahun. Aku bukan orang yang suka bergurau waktu aku masih muda atau aku apalagi sudah tua semacam ini. Tapi kenapa kamu gak gembira malam ini? Bukankah antara kita dengan surga cuman hilangnya malam ini, datangnya fajar, terbitnya matahari, besok kita menghadapi musuh-musuh Allah dan mereka akan mengantarkan kami ke surga. Dari apa semuanya? Al-hub, cinta kepada Allah, cinta kepada ahlul bait yang menjadikan segala sesuatu akhirnya murah. Satu sahabat Imam yang dibebaskan oleh Imam, yang membela Imam, yaitu Amr bin Quradah al-Ansari. Orang ini selalu berdiri di depan Imam. Jadi kalau ada anak panah ditujukan ke Imam, dia dikenakan badan dia, terus begitu. Ada pedang pun ke Imam, dia ngelelas terus sampai penuh luka dengan anak panah, dengan pedang. Terakhir dia pingsan jatuh. Ketika ia jatuh di akhir hayatnya, dia cuma teriak kepada Imam Husain. Dia berkata, wahai putra Rasulullah, sudahkah aku berbuat baik kepadamu? Awafaitu ya ibna Rasulillah. Kata Imam Husain, na'am wa anta amami fil jannah. Iya, dan engkau di depanku di surga. Sampaikan salam Rasulullah bahwa aku dalam perjalanan. Dari mana? Dari mana semua anak panah nggak terasa? Pedang yang menghabiskan tangan, kaki semua menjadi indah dari mana? Al-hub, cinta pada Allah,
cinta pada Rasul, cinta kepada Ahlul Bait, cinta yang ada ini menyebabkan semua murah, semua nggak berarti, yang ada cuman yang dicintai. Karena itu sejarah para Ahlul Bait nggak pernah bisa diancam. Para pengikut-pengikut setia Ahlul Bait yang mencintai mereka karena cintanya pada Rasul dan cintanya pada Allah tidak pernah mampu diancam. Kenapa bisa diancam? Karena kematian bagi mereka ialah menemukan mereka dengan kekasih-kekasih mereka. Maka kematian menurut mereka ialah seperti yang diungkapkan oleh Al-Qasim Ibn Al-Hasan, 13 tahun umur beliau. Beliau cuma berkata, "Al-mautu indi ahla minal asal." Kematian bagiku lebih manis dari madu. Para pejuang-pejuang bersama Imam Husain ini ketika telah meletakkan hati mereka bersama Allah dan mencintai Allah, tidak ada lagi kemudian yang mereka takutkan. Imam Ali Zainal Abidin cuma berkata di istana Yazid kepada yang mengancam beliau. Beliau cuma mengatakan, "Diam dan jangan kamu mengancam kita dengan kematian. Al-qatlu lana 'ada wa karamatuna 'indallahi syahadah." Urusan kami dibunuh itu biasa dan selalu kemuliaan kami peroleh melewati pintu syahadah. Ingat Rasul ketika mengutus para sahabatnya untuk pergi ke Mu'tah. Kemudian beliau memilih 3 pemimpin, Abdullah bin Rawaha, Ja'far Tayyar dan lainnya. Beliau berkata, kalau yang ini mati gantilah yang ini, kalau yang ini mati gantilah yang ini. 3 pahlawan waktu itu termasuk Ja'far At-Tayyar, abang Imam Ali. Ketika mereka baru mulai berangkat, Yahudi menyetop mereka di perjalanan. Beliau berkata, ia berkata kepada mereka, 3 orang yang disebut oleh Rasulullah, kalian 3, kalau nabimu betul-betul nabi, kalian yang disebut ini, kalau mati ini ganti ini, kalau yang kedua mati ganti ketiga, berarti kalian 3-3-nya akan mati. Lebih baik jangan berangkat perang, bahaya ini. Orang 3 ini spontan jawabannya sama, teriakannya sama. Mereka berkata, laqad basyartana bisyahadah. Terima kasih, berarti kamu telah memberi kabar gembira bahwa kami akan mati syahid. Apa yang menjadikan mereka berani begitu? Al-hub, cinta kepada Allah, pada Rasul, membawa mereka cinta kepada Ahlul Bait, sehingga apapun yang terjadi pada mereka indah. Allahu Akbar. Maitham At-Tammar itu murid Imam Ali. Imam Ali berkata kepadanya, Maitham, suatu hari kamu akan dihadapkan oleh penguasa kejam dan zalim. Ia akan memaksa kamu untuk kamu berlepas tangan dariku agar gak mencintai aku. Dan akhirnya kamu nanti akan disalib di tempat pohon kurma. Mari aku tunjukkan pohon kurma itu. Allah. Ditunjuk memang ini pohon kurma ini. Maitham, murid Imam Ali, yang di hatinya ada Imam Ali, cinta. Setiap hari dia selalu menyirami pohon kurma itu. Ditunggu hari ia akan disalib karena mencintai Imam Ali. Siapa orang mau menunggu kematiannya kalau bukan ada power di hati ini, dan power itu ialah al-hub, cinta. Setiap hari ia menyiram. Saya berkata, aduhai mulianya engkau kurma, pohon kurma, suatu saat nanti aku akan bersamamu dan kita dalam rangka mencintai kekasih Allah Ali bin Abi Thalib. Murah bagi dia. Tidak ada sesuatu, semuanya murah. Ayyuhal ikhwah, apabila ini rahasia yang ada pada pengikut-pengikut setia Abi Abdillah, tidak lagi mengherankan apa yang akan terjadi. Kepala bisa lepas dari jasadnya, ruh bisa lepas dari jasad ini, dan apapun bisa terjadi. Yang mereka inginkan satu cuman, supaya cinta itu tidak pernah lepas dari benak mereka untuk mencintai orang yang wajib dicintai, karena mereka merupakan pintu menyampaikan mereka kepada Allah. Ini kemudian kalau kita melihat riwayat demi riwayat,
bahkan ayat-ayat Al-Quran, riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menekankan kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, untuk mencintai Ahlul Bait, dan tanpa itu yang akan menghadapi pada kita cuman kehancuran. Setiap hati ini kita isi cinta kepada selain Allah, maka yang akan terjadi kepada kita selalu adalah kegagalan dan kehancuran dalam kehidupan. Itu yang Allah sebutkan dalam At-Taubah. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, kalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian atau suami-suami kalian, keluarga kalian, harta-harta kalian yang kalian peroleh, perdagangan kalian yang kalian takutkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal kalian yang kalian senangi, kalau semua ini masih lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah saatnya hatta ya'tiyallahu bi amri. Artinya ini merupakan ancaman Allah. Kalau kalian masih mencintai mereka lebih Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, tunggu saat kehancurannya, dan Allah tidak pernah akan memberi petunjuk kepada mereka orang-orang yang berbuat fasik. Orang-orang yang meninggalkan Imam Husain pun itu mereka meninggalkan karena apa? Mereka yakin tidak pernah akan mendapatkan imbalan dari perjuangan ini, karena tujuan mereka adalah tujuan masa yang amat pendek dan dekat, yaitu dunia. Sementara yang ada cinta pada Allah, mereka cuma melihat Allah dan janji Allah. Apabila orang itu, kenapa orang mencintai Allah? Naluri dan fitrah manusia itu pasti mencintai yang indah, mencintai yang sempurna, mencintai yang lebih kuat, mencintai. Maka kalau kita mencari yang semua ini, maka yang paling patut untuk kita cintai adalah Allah. Karena apapun yang kita bicarakan, keindahan, kekuatan, dan semuanya, kekayaan yang dimiliki Allah adalah yang gak pernah terbatas. Sementara yang ada pada lainnya pasti terbatas. Kita mencintai harta akan meninggalkan kita ketika kita menjadi miskin tadinya punya harta, atau kita meninggalkan harta itu ketika kita mati, kita tinggalkan. Atau kita mencintai siapapun di dunia ini, pasti kita akan berpisah. Tetapi ketika kita fokuskan cinta kepada Allah, maka cinta itu akan membawa kita kepada kekekalan dan keabadian, karena yang kita cintai adalah kekal dan abadi, yaitu Rabbul Alamin. Karena itu kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu beliau cuman mengikuti, bahkan menerima, tidak pernah mohon apa yang Allah berikan kepadanya, dengan keyakinan bahwa apa yang Allah berikan kepadanya murni menampakkan simbol cinta Allah kepadanya, dan tidak pernah menolak. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, ayyuhal ikhwah, cinta yang ada pada para pengikut Al-Imam Husain itu yang menyebabkan mereka berani memilih hak. Kita untuk membicarakan cinta mutlak seperti yang dilakukan oleh para anbiya, para a'immah, para aulia yang tinggi mungkin sulit. Tetapi setidaknya cinta yang mampu kita berikan adalah harus kita mengkaji. Kita harus mengenal Allah dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Karena tanpa mengenal Allah dengan sebenarnya, kita nggak bakal akan mencintainya. Kita harus mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebesaran, keagungan, dan apa yang dimiliki Rasulullah, semampu yang kita mampu untuk mengenal beliau, agar di setelah itu kita bisa mencintai Rasulullah.
Kita harus mengenal Ahlul Bait, perjuangan Ahlul Bait, kebesaran Ahlul Bait. Baru cinta itu akan wujud di tengah kita untuk kemudian kita mencintai mereka, dan demi mereka semua yang kita miliki tidak berarti. Kadang-kadang kita ini tidak ada ghirah, cemburu terhadap Islam kita, karena kita belum mencintai Islam, sehingga sesuatu yang tidak mahal bagi kita dan tidak kita cintai, kita nggak tergugah untuk membelanya. Kadang-kadang kita melihat perilaku kita sendiri masing-masing, karena hari-hari Asyura itu adalah hari-hari waktu kita untuk melihat diri kita dan memperbaiki diri kita untuk mengenang Abi Abdillah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita Rasul nomor sekian dalam kehidupan kita, satu bukti bahwa Rasul tidak ada di hati kita. Para Ahlul Bait dalam ungkapan-ungkapan mereka mengatakan begini, kalian kalau ingin tahu kadar cinta kita kepada kalian, lihatlah di hati kalian sampai di mana cinta kalian terhadap kita. Ukurannya ada di situ. Ketika mereka itu ada, maka orang nggak pernah menghitung. Bahkan ayyuhal ikhwah al a'izza, nggak pernah melihat dirinya ada di hadapan yang dicintai. Orang yang ada Allah nggak pernah melihat diri di dunia ini selain ada Allah yang dicintai. Ada satu murid pengikut Imam Ali, satu contoh. Lama nggak datang, ketika datang sudah tua, agak. Kata Imam Ali, nampaknya kamu sudah tua. Dia menjawab, fi ta'atika ya Amirul Mukminin. Tua ini aku habiskan taat untukmu. Kemudian kata Imam, tapi araka tatajallad. Aku nampak kamu masih mau nampakkan kekuatanmu. Kata dia, ala a'daika ya Amirul Mukminin. Iya, aku nampakkan kekuatan ini untuk menghadapi musuh-musuhmu, wahai Amirul Mukminin. Terakhir kata Imam, arafika baqiyah. Memang aku melihat kamu masih ada simpanan-simpanan kekuatan tersisa. Kata dia, hiyalaka ya Amirul Mukminin. Yang sisa ini pun untukmu, wahai Amirul Mukminin. Artinya orang ini melihat hidupnya tidak ada untuk dirinya. Semua yang ada hanya diserahkan kepada yang dicintai, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dirinya nggak ada. Seperti tadi orang yang telah gugur di hadapan Imam Husain, dia cuma teriak, awafaitu ya ibna Rasulillah. Apakah aku sudah berbuat baik? Sudah melaksanakan tugasku? Setiap orang telah memiliki rasa cinta kepada Allah, kepada Al-Haq yang dimiliki, kepada Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi, kepada Ahlul Bait, pada aulia Allah. Maka cinta itu membawa ia pertama melihat selain mereka murah, yang mahal cuma yang dicintai. Maka nggak berarti semua, jiwa, harta dan semua nggak berarti. Kedua, apapun yang mereka lakukan tetap mereka menganggap belum pernah melakukan dibanding untuk membayar cinta mereka kepada orang-orang yang dicintai. Khadijatul Kubra salamullahi alaiha, istri kesayangan Rasulullah, hartanya dihabiskan untuk memperjuangkan Rasulullah. Manusia yang paling kaya Khadijah, habis hartanya dengan senang untuk membela kebenaran. Bukan sedikit kekayaan Siti Khadijah, semua sejarah menulis. Bahkan ada yang mengatakan kekayaan beliau itu, kalau kekayaannya dinaikkan unta dari Mekah ke Taif dijejer unta, belum cukup. Habis untuk diperjuangkan. Tapi di akhir hayatnya sudah gak memiliki sesuatu, beliau masih berkata, wahai Rasulullah, maafkanlah aku. Aku sebagai istri, aku belum melaksanakan tugasku yang sebenarnya terhadap engkau, wahai Rasulullah. Habis semua hartanya, merasa belum melakukan sesuatu, sehingga kemudian ingin minta serban beliau untuk menjadi kafannya. Beliau takut kalau ini nggak layak untuk mengungkapkan, padahal beliau telah melakukan segala sesuatu. Dan inilah setiap orang tambah mendalam cintanya, merasa apapun yang ia berikan, apapun yang ia lakukan terhadap yang ia cintai belum sesuatu. Kalau orang melakukan sedikit sudah teriak, itu dia belum memperjuangkan dan belum mencintai apa yang ia yakini.
Ada orang berjuang sedikit mengenai Islam dan apapun, kemudian telah menepuk dada, itu masih pernah menganggap dirinya lebih mahal, dirinya lebih memberi daripada ia lebih menerima dari yang ia cintai. Karena itu Rasul menolak dalam Al-Quran, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Mereka seakan-akan menyampaikan Rasulullah, kami kan sudah beriman, kami. Kata Rasulullah, jangan kamu ungkapkan ini, belum semuanya. Karena itu kemudian kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita mencintai Islam ini? Kalau iya, apa yang sudah kita berikan untuk Islam ini? Apakah kita mencintai Rasul? Kalau kita menjawab iya, apa yang sudah pernah kita berikan pada Rasulullah untuk menampakkan wujud cinta yang kita teriakkan itu? Sudahkah kita mencintai Ahlul Bait alaihimussalam? Kita bertanya pada diri kita, apa yang kita pernah berbuat untuk Ahlul Bait sebagai lambang percintaan kita, cinta kita pada mereka. Karena cinta itu adalah, orang dalam cinta itu tidak pernah akan melihat yang diberikan, tidak. Orang yang cinta itu lebih senang memberi dan yang dicintai menerima daripada ia menerima dari yang dicintai. Padahal kalau kita mencintai Allah, Allah nggak pernah menerima sesuatu dari kita, pasti akan berbeda. Kita saja yang menerima dari Allah. Kalau kita mencintai Rasulullah, kita belum pernah berbuat apapun pada Rasulullah, walaupun kita telah berjihad, kita berjuang apapun, belum membayar kebesaran Rasulullah dan nikmat Rasul yang diberikan pada kita. Kalau kita melakukan sesuatu untuk Ahlul Bait, apapun yang kita lakukan, sebenarnya yang kita berikan jauh-jauh lebih sedikit daripada yang kita terima dari mereka. Kebesaran, balasan Allah, surga dan lainnya, itu pasti kita akan terima lewat mereka. Maka yang mereka berikan jauh daripada yang kita berikan. Karena itu orang yang cinta akan merasa apapun yang diberikan tidak pernah merasa ia puas bahwa saya telah memberikan. Ayyuhal ikhwah, dalam pelajaran Karbala, dalam cerita-cerita orang-orang di Karbala yang begitu berani memperjuangkan perjuangan, ini harus kita lihat bahwa timbulnya ini adalah dari hubbullah, cinta pada Allah. Dan musuh-musuh Ahlul Bait yang memerangi Imam Hussein itu, mereka keluar sampai berani memerangi dan memperlakukan perilaku yang keji terhadap keluarga Rasul. Urusannya cuma ada hubbud dunya. Jadi hati ini imma kita isi dengan hubbullah, maka akan tercermin dari hati ini untuk kita berpegang teguh dengan hak dan kita akan berkorban demi hak. Atau hati itu diisi oleh hubbud dunya, maka yang manggon di hati itu batil dan yang keluar semua kebatilan, dan pasti kita akan loyo dan gak berani menghadapi kebatilan karena gak ada cinta kepada kebenaran. Itu yang Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi itsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya. Allah gambarkan kenapa kalau kalian diajak untuk jihad di jalan Allah, kamu berat di bumi, seperti ada yang narik di bumi ini, timbangan. Yang menarik kita ini adalah hubbud dunya. Dan saya garis bawahi dan sering saya ulangi, kalau kita mengatakan hubbud dunya, bukan berarti, supaya nggak salah paham, bukan berarti kita diminta oleh Islam supaya menjadi orang miskin. Tidak. Hubbud dunya itu ialah yang menjadikan dunia tujuan hidup. Kalau orang menjadikan dunia apapun yang kekayaan yang ia miliki, tetapi dunia dijadikan wasilah, pelantara untuk ke akhirat, maka silahkan jadilah orang yang paling kaya. Imam Ali bahkan pernah bersabda, orang kalau mencintai dunianya jangan disalahkan. Setiap orang juga mencintai ibunya. La yulamur rajul ala hubbi ummi. Tetapi yang enggak boleh itu adalah hubbud dunya, menjadikan dunia tujuan hidupnya. Tapi apabila dunia kita cari, kita peroleh untuk stepstone, wasilah kita, pelantara kita, menyampaikan kita ke akhirat,
maka ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah menganjurkan kita, jadilah yang kaya, memiliki, tapi jadikan kekayaan itu untuk kamu bangun akhiratmu. Kalau enggak, yang akan ada adalah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ayyuhal ikhwah, itulah kajian kita malam ini. Mungkin malam-malam yang akan datang kita akan kaji berkaitan dengan syahadah dan arti syahid, arti kehidupan selain dalam kehidupan dunia ini, dan kemudian kita akan kaji bahwa Imam Husain sebagaimana para syuhada tetap hidup dan dikenang. Apa di balik itu nanti ketika kita membicarakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.